kelompok 11 yang merepresentasikan dan Majapahit. Kita beranggotakan 3 orang, yaitu saya Arga, saya Evan, saya Sabril. Langsung saya ke video selanjutnya. Yang ke-1, awal munculnya. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Sejarah berdirinya kerajaan Majapahit bermula dari pembangunan Raden Jayawijaya kepada Jayakatwang untuk membuka hutan di daerah Tarik. Jayakatwang merupakan raja kerajaan Gelanggang. Ia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Singasari Kertanegara. Pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jayawijaya gugur akibat sebuah tentara Gelanggang yang dikirim Jayakatwang. Istana Singasari pun telah diduduki. Hal tersebut membuat Raja Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singasari untuk menuju Madura. Mereka hendak menemui Adipati Durajaya. Durajaya menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jayakatwang Dwi. Durajayawa juga yang menyarankan Raden Wijaya agar menyerahkan diri kepada Jayakatwang. Wijaya juga yang mengusul kepada Raden Wijaya untuk membuka hutan di daerah Tarik. Raden Wijaya menuruti perkataan Wijaya ketika mengabdi kepada Jayakatwang. Raden Wijaya mengusulkan untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat. Hutan ini pun diubah menjadi yang sekaligus tempat untuk membangun kekuatan. Tempat tersebut kemudian dinamakan Majapahit atau Wilwang. Yang kedua adalah masa kejayaannya. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahnya Raja Hayam Wuruk dan Pakapati Gajah Mada. Raja Hayam Wuruk memerintah kerajaan Majapahit dengan tata pemerintah yang teratur dan cermat. Puncak kejayaan kerajaan Majapahit tidak terlepas dari peranan Gajah Mada yang berhasil menumpas pemberontakan dan mampu menyatukan Nusantara. Majapahit Gajah Mada mencetus Sumpah Kelapa yang berarti untuk memakmurkan Nusantara di bawah Majapahit. Wilayah-wilayah yang berhasil ditaklukkan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Jaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan Filipina. Dan yang ketiga, keruntuhan kerajaan Majapahit. Sebelum berhasil ditaklukkan oleh Kesultanan Demak di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, awal keruntuhan kerajaan Majapahit sendiri konon diawali oleh adanya perselisihan antara anggota kerajaan itu sendiri sebagai faktor internal. Pada awal abad ke-14 terjadi pecahan saudara antara Wirabuni yang menyerang Wirakrama Warhana untuk memperebutkan tahta Majapahit selepas meninggalnya Hayam Wuruk. Perpecahan antara dua saudara itu sendiri kemudian berhasil memicu munculnya perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Paragraf di tahun 1405 sampai 1406. Perang itu pula lah yang banyak dinilai sebagai puncak keruntuhan kerajaan Majapahit. Dan di sini juga ada bukti-buktinya dua, Candi Jabung dan Kitab Naga Kertagama. Di sini ada gambarnya. Sejarah keadaan sosial, politik, dan ekonomi kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan saat berada di bawah pemerintah Raja Hayam Wuruk. Saat di bawah pemerintahnya, rakyat Majapahit hidup dengan aman dan tentram karena Hayam Wuruk sangat memperhatikan rakyatnya. Dalam kitab Nagara Kertagama dituliskan bahwa Hayam Wuruk sampai melakukan perjalanan keliling daerah untuk mengetahui kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Nah, untuk menjaga keamanan dan kemakmuran rakyatnya, Hayam Wuruk membangun jalan-jalan dan jembatan sehingga lalu lintas yang ada di kerajaan Majapahit dapat berjalan lancar. Ajarian. Ada juga kehidupan politik kerajaan Majapahit. Struktur
pemerintah Majapahit sangat terorganisir dengan baik. Raja dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi dan memegang otoritas politik tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh penjabat-penjabat birokrasi yang terstruktur dari pusat hingga daerah. Pembagian wilayah administrasi meliputi 1. Bumi, pusat kerajaan dipimpin oleh Maharaja. 2. Negara provinsi dipimpin oleh Pangeran, Raja, Gubernur, Nata, Tuan, Adipati atau Batara. 3. Watek. 4. Kubu. 5. Wanua. Dan 6. Kabuyutan atau pendukuhan dipimpin oleh kepala dukuh atau seorang buyut. Dan kehidupan ekonomi kerajaan Majapahit. Ekonomi Majapahit berkembang pesat dengan basis pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Letaknya strategis di antara Sungai Kratas dan Bengawan Solo, menjadikan wilayah ini subur dan cocok untuk pertanian. Sistem irigasi yang baik mendukung produksi padi dan komoditas pertanian lainnya. Selain pertanian, Majapahit memiliki pelabuhan-pelabuhan penting di pesisir utara Jawa seperti Canggu, Surabaya, Sedayu, Tuban, dan Pasuruan. Pelabuhan-pelabuhan ini berfungsi sebagai pusat ekspor, impor, dan transit bagi komoditas rempah-rempah dari kawasan timur Nusantara. Majapahit juga menjalin hubungan dengan dagang kerajaan-kerajaan lain di Asia Tenggara dan Tiongkok. Warisan budaya. Situs prasasti peninggalan Majapahit ada 13. 1. Prasasti Burare, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Balawi, Prasasti Prapancapura, Prasasti Parung, Prasasti Canggu, Prasasti Bilulu, Prasasti Karanggogem, Prasasti Katiden, Prasasti Waringin Pintu, Prasasti Jiwu, Prasasti Maragi Manu. Candi peninggalan Majapahit ada 12. Candi Tikus, Candi Suku, Candi Bajang Ratu, Candi Waringin Lawang, Candi Jabung, Candi Berahu, Candi Pari, Candi Wurawana, Candi Wiringin Brajang, Candi Pinak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, Desa Ngetos.